izin apa tadi ada pembahasan tentang MOU yang saat awal salah satunya itu jadi pelibatan TNI di Kejaksaan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI dan tugas dalam UMSP yaitu mengamankan. Situasi politik saat ini kita tahu bersama yang lagi viral, lagi memanas di media sosial terkait dengan polisi versus tentara. Pandangan kakak terkait dengan kondisi atau situasi saat ini? Terima kasih. Berkaitan dengan versus antara polisi maupun TNI, situasi ini kan sebenarnya tidak boleh terjadi karena dua-duanya sebagai alat negara yang harus mampu menunjukkan teladan bagaimana berdiri dan berjuang berpihak kepada masyarakat. Tapi karena ada hal-hal tertentu yang memang dari sononya, orang bilang dari sejarahnya sudah ada konflik lain. Tetapi kita coba lihat dari sisi positifnya. Masuk pada ini kan satu hal yang membuat mereka kata publik ya, bahwa ada persaingan antara TNI maupun polisi. Ini soal rezim. Rezim di 2019 di kepemimpinan masanya Joko Widodo, orang bilang perhatiannya lebih pada polisi. Orang bilang, bukan kata kita. Di masa kepemimpinan Prabowo lebih terlihatnya ke TNI. Inilah satu ruang yang diciptakan sehingga terlihat ada konflik di antara mereka. Tapi di sisi lain kita lihat, kita tidak tahu, jangan sampai konflik ini hanya dimunculkan tetapi mereka saling fokus sayang di belakang layar. Itu yang tidak boleh. Satu hal terlepas daripada itu, yang paling menonjol itu pada program Koperasi Merah Putih maupun makan bergizi gratis. Itu lebih menonjolnya TNI dari atas sampai bawah. Nah, makanya dari awal saya katakan bahwa ada 4 elemen penting nih yang punya peran: pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan kelompok intelektual. Antara polisi dan TNI, mereka ada pada posisi yang mana? Pemerintah ya secara publik, secara aturan ya. Tapi di sisi lain kita lihat mereka juga masuk dalam ranah pengusaha. Terbukti hari ini program MBG makan bergizi gratis banyak yang terlibat, TNI maupun polisi maupun Koperasi Merah Putih. Dari rekrutan Koperasi Merah Putih, tidak salah SPPI sama makan bergizi gratis MBG, itu terlihat nampak sekali peran serta TNI dan Polri. Ini satu kekeliruan dalam memposisikan diri dalam ranah publik. Tugas dan tanggung jawab mereka sebenarnya kan bukan pada ranah itu. Tapi kenapa hari ini mereka terlibat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik hari ini. Sehingga terciptanya konflik itu. Tapi di sisi lain mereka bersatu. Kira-kira begitu menurutku. Bagaimana seharusnya polisi, tentara, dan kejaksaan menurut kakak dalam konteks tugas pokok dan fungsi mereka? Tugas pokok daripada TNI, Polri, dan kejaksaan harus berjalan pada jalannya sebagaimana mestinya, tanpa melibatkan diri pada program maupun kebijakan hari ini. Tugasnya mereka jelas soal keamanan dan ketertiban negara hari ini. Tetapi faktanya berkata lain, bahwa kita tidak bisa menafikan ini, bahwa mereka melibatkan diri dalam kebijakan maupun program hari ini. Dan itu nyata. Apakah keterlibatan ketiga instansi ini
berurusan dengan politik atau bagaimana? Satu hal lain dilihat dari sisi politik ya, tapi mungkin ada satu agenda lain untuk bagaimana mereka tetap pada puncak kejayaan ini. Hari ini contohnya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih membentuk yang namanya program, sekali lagi saya katakan program koperasi merah putih, makan bergizi gratis maupun sekolah rakyat. Apakah itu menyentuh kepada masyarakat bawah? Sudah hampir 1 tahun lebih atau berjalan 2 tahun. Kita tidak merasakan itu. Bahkan terjadinya masalah-masalah seperti di MBG, adanya keracunan. Karena ada keterlibatan orang ketiga yang saya katakan tadi bahwa ada 4 poin. Yang pertama, yang poin kedua itu pengusaha. Antara pengusaha dan pemerintah itu kita tidak bisa membedakan. Kemungkinan mereka adalah satu. Sehingga pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran kelompok intelektual hari ini? Lagi-lagi saya katakan bahwa kita berangkat dari ruang kosong. Berangkat dari ruang kosong sehingga gerakan kita tidak betul-betul menyentuh akar persoalan. Tergantung bagaimana opini publik. Sehingga jangan salahkan bahwa pemerintah melakukan sesuatu melalui kebijakan maupun program atau perubahan undang-undang itu berdasarkan niat dan semaunya mereka atas pemerintah dan pengusaha ini. Enak di mana lingkar di situ. Kita terbawa arus itu dengan jalan masing-masing kelompok intelektual, tidak disatukan dalam ruang yang betul-betul memang lahir dari keresahan bersama. Kira-kira begitu. Dengan gambaran tadi kakak, kira-kira posisi mereka ketika berada di tupoksi sebagai penegak hukum bagaimana kakak? Itulah sehingga timbulnya berbagai persoalan. Adanya korupsi dan lain sebagainya itu juga tidak menjadi poin utama karena mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Hari ini korupsi di mana-mana kok. Tetapi mereka dilibatkan pada program pemerintah yang seharusnya bukan ranah mereka. Konsentrasi mereka terbagi sehingga persoalan dalam tubuh pemerintahan maupun korupsi, kolusi maupun nepotisme, mereka tidak fokus konsentrasi. Ini berdirinya mereka sudah tidak seimbang, tidak baik. Makanya hari ini bagaimana peran kelompok intelektual harus melihat secara jeli. Dan ini harus lahir dari kajian bersama untuk melakukan gerakan. Kalau tidak ya akan terus seperti ini. Bagaimana tema atau visi Prabowo Subianto bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, apa yang nanti majunya hari ini seperti apa? Pertanyaan. Yang kedua, bagaimana kita menyongsong Indonesia Emas nantinya? Yang paling saya tekankan di sini adalah harus penguatan sumber daya manusia yang menjadi kunci. Yang menjadi kunci untuk menyongsong Indonesia Emas ini. Indonesia Emas yang kita mengharapkan seperti apa? Dari segi apa? Kuncinya adalah manusianya. Manusia hari ini kan diabaikan oleh pemerintah hari ini. Ada opini lain yang mengatakan bahwa anggaran pendidikan dipotong ke program MBG maupun koperasi merah putih. Itu kan hari ini kan menjadi keresahan. Sehingga dari akademisi, dari kelompok intelektual mendesak pemerintah untuk naikkan gaji dosen, gaji guru. Karena itu salah satu faktor kunci bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini. Kenapa tambah lagi? Ada lagi program sekolah rakyat itu.
Kenapa tambahkan itu lagi? Sedangkan banyak sekolah-sekolah yang sudah tersebar di daerah-daerah. Kenapa tidak fokus untuk meningkatkan itu dengan anggaran yang ada? Tapi tambahkan lagi ini. Ini satu fenomena baru yang harus menjadi perhatian. Sehingga hal-hal lain diabaikan. Ya, kuncinya kan dia mau dapat posisi lagi di 2029 ini. Menguatkan gerbongnya dengan 3 program itu. Seolah-olah itu adalah populis, tapi ternyata tidak. Kira-kira begitu sih. Nah, kira-kira kakak melihat gerakan pemberantas korupsi saat ini bagaimana? Gerakan pemberantas korupsi hari ini. Itu adalah bentuk desain semua. Karena dalam mereka satu sistem. Bentuk desain untuk peralihan isu. Yang ditangkap hari ini kan kaki tangan semua. Contohnya, soal MBG, sekali lagi soal MBG. 3 pimpinan kepala MBG kan ditangkap. Tapi masih ada, diduga masih ada lain. Masih sekitaran 23 petinggi lainnya. Sampai hari ini kan belum diungkapkan. Nah, setelah maraknya peristiwa itu munculnya gerakan mahasiswa, setelah pemecatan itu, terus muncul lagi isu-isu lain untuk peralihan. Gerakan kita kan tergantung isu ini yang menjadi masalah. Harusnya kita konsisten. Dari tingkatan daerah sampai tingkatan pusat. Kuncinya adalah komunikasi. Tapi selagi-lagi saya bilang kepentingan lah yang membuat kita merasa bahwa hal biasa. Karena masing-masing sudah punya tuannya. Hanya 3 hal saja yang menggerakkan opini publik hari ini untuk mendapat posisi di 2009. Yang tadi biru, merah, putih. Lagi berperang habis-habisan untuk mendapat 02. Kira-kira begitu. Sebagai seorang aktivis, apa pendapat kakak tentang gerakan anti korupsi? Gerakan anti korupsi itu wajib, hukum wajib bagi siapapun dia, khususnya bagi kelompok intelektual. Karena itulah penyakit yang sangat tidak baik untuk bangsa ini dengan visi presiden hari ini maju bersama Indonesia. Kalau korupsinya masih marak dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyongsong itu? Nah, ini harus butuh konsisten daripada pemuda atau aktivis hari ini untuk betul-betul kejar. Tapi tidak bisa juga dari periode ke periode selalu ada korupsi. Tapi ini harkat dan martabat aktivis. Mau tidak mau kita harus selalu bicara tentang itu. Setidaknya mengurangi angka tingkat korupsi di Indonesia. Bukannya meningkat, tapi setidaknya sedikit mengurangi. Nah, saya kira itu hal baik. Dan itu butuh kebersamaan, butuh perjuangan bersama. Seluruh elemen. Mau Cipayung, maupun BMBLE, maupun masyarakat lainnya. Bagaimana kakak sebagai kader PMKRI melihat sikap pengurus pusat PMKRI atau bagaimana seharusnya PMKRI bersikap terkait dengan persoalan politik yang carut marut ini dan apa yang harus dilakukan kakak? Apa yang harus dilakukan oleh PMKRI hari ini? Saya kira sejak lahirnya PMKRI kita sangat konsisten untuk mengawal tentang fenomena, peristiwa atau masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, penyebabnya karena atas kebijakan pemerintah. Ini harus menjadi perjuangan bersama, bukan hanya kita patokan pada pengurus pusat harus memulai. Ini harus lahir dari kebersamaan untuk berjuang dan terlibat dengan kajian yang jelas, dengan dasar yang jelas dalam perjuangan kemahasiswaan khususnya di PMKRI.
cukup meresahkan hari ini karena cukup tidak nampak pergerakan kita. Tapi saya yakin kami punya cara lain. Kami punya cara lain untuk membangkitkan semangat itu. Ada yang merasakan mungkin, ada yang tidak mungkin. Dan ini kita butuh ruang bersama. Dan salah satu ruang bersama untuk kita diskusi menyongsong 100 tahun PMKRI ke depannya adalah salah satunya adalah forum kongres dan MPA ini. Makanya tema atau gagasan yang saya bawa itu sumber daya yang unggul menyongsong 1 abad PMKRI. Karena di luar daripada itu, titik-titik tertentu kita belum punya kekuatan. Dan ini kita belum siap menyiapkan diri. Sejarah boleh besar, tetapi hari ini kita semua merasakan itu. Bagaimana pergerakan di tingkatan daerah cukup nampak. Tapi fenomena di Jakarta khususnya pengurus pusat dan cipayung lainnya itu menjadi pertanyaan bagi teman-teman. Dan ini wajar kritikan dari teman-teman sebagai sumbangsi pemikiran untuk kita perbaiki ke depannya. Karena jalan kita masih panjang. Kira-kira begitu. Oke Kakak, terima kasih untuk penjelasan singkat terkait dengan situasi negara saat ini. Sebagai penutup dari kami, jangan diam. Negara ini milik kita. Jaga idealisme, jaga integritas, dan terus belajar. Hukum boleh tumpul ke atas, tapi kita harus terus mengasahnya. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di ruang-ruang berikutnya. Selamat malam. Terima kasih. Oke, sudah selesai.